Berbicara tentang desentralisasi asimetris, mungkin masih asing kedengarannya. Jarang untuk dibahas di muka publik dan juga jarang diulas di media sosial. Namun pada kenyataannya, kita sering kok mendengar, bahkan menjumpai sendiri. Tapi tidak sadar, apabila kita pernah berkunjung ke Yogyakarta nih, jalan-jalan ke Prambanan, keliling-keliling ke Candi Borobudur, atau sekedar hunting dan nongkrong menikmati senja di jalanan Malioboro, maka sebenarnya kita datang nih ke daerah yang dinamakan desentralisasi asimetris. Nah, mungkin teman-teman juga suka dengan lagu-lagu yang tentang Jogja, Aditya Sofyan Sesuatu di Jogja, tentang keistimewaan-keistimewaan Jogja dengan keunikan-keunikan Jogja. Nah, itu sebenarnya itu adalah salah satu daerah yang kita hari ini kita bahas sebagai daerah desentralisasi asimetris. Namun, apa sih yang dimaksud dengan desentralisasi asimetris? Nah, mungkin dapat kita samaartikan bahwa kalau desentralisasi asimetris itu adalah bentuk dari otonomi khusus atau daerah istimewa atau daerah khusus, sehingga dapat kita artikan bahwa secara sederhana desentralisasi asimetris itu adalah pengecualian dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing berdasarkan aspek keistimewaan dan kekhususannya. Dalam praktek ketatanegaraan kita menjumpai salah satu ada Jogja, daerah istimewa Yogyakarta. Istimewa adalah satu bentuk dari praktek ketatanegaraan dalam konsep desentralisasi asimetris. Atau Jakarta, daerah khusus, artinya daerah yang khusus. Yang ketiga ada di Aceh, daerah Nangro Aceh Darussalam. Ada juga di Papua Barat dan Papua, daerah otonomi khusus Papua. Itu adalah bentuk-bentuk dari penerapan dari desentralisasi asimetris di Indonesia. Secara konstitusional, negara mengakui, menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dalam undang-undang, tertera dalam pasal 18B ayat 1. Pada dasarnya, praktek dari desentralisasi asimetris sudah diterapkan dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Karena sudah ada contohnya, seperti misalnya di Jogja, lalu di Jakarta, lalu di Papua dan Papua Barat, lalu di daerah Nangro Aceh Darussalam. Namun belum ada sebuah regulasi aturan yang secara spesifik mengatur bagaimana kriteria dari daerah untuk bisa menyandang status daerah desentralisasi asimetris. Ini masih menjadi begitu samar dan kabur. Nah, tapi secara umum latar belakang dari pemberian kewenangan untuk menyelenggarakan desentralisasi asimetris terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah political asymmetry, desentralisasi asimetris dengan pendekatan politik sebagai bentuk respon keragaman, konflik etnis, regional, agama, dan lain sebagainya. Seperti contohnya adalah pemberian oleh Aceh, lalu di Papua Barat karena adanya gerakan-gerakan separatisme. Artinya pemerintahan pusat melakukan kebijakan political asymmetry untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada di daerah sebagai bentuk dari pencegahan preventif kepada dua daerah tersebut untuk melepaskan diri dari Indonesia. Yang kedua adalah administratif asimetri. Ada sebuah kewenangan desentralisasi asimetris berdasarkan persoalan efisiensi untuk meningkatkan kapasitas daerah dan penguatan ekonomi, sehingga yang menjadi sasarannya adalah untuk percepatan ekonomi, pembangunan nasional sebagai kawasan yang khusus untuk dijadikan ujung tombak dalam percepatan pembangunan yang memiliki kekhasan daerah tersebut. Daerah yang menyandang sebagai daerah desentralisasi asimetris, daerah tersebut memiliki beberapa keunggulan serta derajat yang berbeda dari daerah yang lain dalam rangka mengatur dan mengelola daerahnya. Ada beberapa varian-varian model di dalam penerapan
ketatanegaraan kita dalam aspek desentralisasi asimetris ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah otonomi khusus, yang kedua adalah daerah istimewa, yang ketiga daerah khusus, dan yang keempat kawasan khusus. Yang pertama, model otonomi daerah atau otonomi khusus itu diterapkan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Papua Barat. Alasannya adalah sebagai upaya peredam konflik dan tendensi dari gerakan separatisme yang ada di ketiga provinsi tersebut. Karena kita tahu bahwa ada upaya-upaya dari organisasi lokal untuk menghendaki daerah-daerah tersebut untuk melepaskan diri dari genggaman NKRI. Maka dari itu, pemberian dari konsep otonomi daerah atau otonomi khusus menjadi sebuah pendekatan politik sebagai pencegahan preventif dari pemerintahan pusat untuk meredam konflik. Nah, yang kedua adalah model daerah istimewa atau sudah tidak asing dengan Jogja Istimewa, tentu diberikan kepada daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini mengapa? Karena Yogyakarta dirasa memiliki latar belakang berdasarkan sejarah, kultur, budaya, dan peran yang sangat besar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sehingga sangat tidak salah apabila bentuk apresiasi dari pemerintahan pusat kepada daerah istimewa Yogyakarta diberikan status keistimewaan. Model yang ketiga adalah daerah khusus, merupakan daerah khusus ibu kota Jakarta yang pada waktu itu ditujukan sebagai barometer dari pembangunan nasional. Pada waktu pemerintahan Presiden Soekarno bahwa Jakarta harus dijadikan sebagai kota modern atau sebagai corong atau menjadi sebuah simbol dari kemajuan Indonesia. Sehingga bahwa Jakarta harus dijadikan daerah khusus atau kawasan khusus yang dapat dijadikan percepatan pembangunan nasional sebagai barometer pembangunan nasional, karena sekaligus sebagai kedudukannya sebagai ibu kota negara. Nah, aspek model yang keempat adalah kawasan khusus, yaitu pemberian status terkait dari pengembangan dan posisi yang strategis secara geografis, potensi untuk mencapai percepatan pembangunan ekonomi.